Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du ma'asyar muslimin rahimakumullah jamaah majlis taklim aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai ta'lim, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk mengenal kitab Syekh Ibn Rajab Al-Hambali wa Sahih al-Ghazali Muhammad ibn Samad Suli muhuri mazalukina ajma'in Allah yakfirullah wa yarhamuhum wa idhul jannah wa inna adil min barakati ma sa'a wa alim nafatim fi dinil dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abdu wa ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Fadhalin amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Malik rahimahullah wa nafa'ana bi barakatil mufidirin. Amin. Salih satu isi amal waktu tapi sana kau subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alim. Salim. Wa yujibu aidan an-nusha bil ibadah. Itu halaman 126. Ya, kita lanjutin masih di pengajian kita masih dalam urusan ihsan. Ya. 126 itu ada wa yujibu bait 1, 2, 3, 4 ya kali. Ada ya. Wa yujibu aidon an-nusha fil ibadah, dan juga diwajibkan juga gitu. An-nusha, nusha itu ya kelurusan hati, ketulusan hati gitu. Tulus dalam ibadah. Tulus ini gimana sih? Tulus bahasa kita kalau tulus ya, tulus bahasa Indonesia ya? Apaan tulus? Artinya? Tulus nggak mengharap sesuatu gitu? Tulus bahasa Indonesia sincere. Sisi. Tulus ya, jadi kalah ya? Artinya apaan? Nggak ngarep apa-apa. Tulus itu, ini kita definisi kata nih. Kalau tulus itu, kalau ini kan kita masalahnya banyak berbahasa tapi paham, tapi kalau didefinisiin tanya dah. Definisinya apa tulus? Apa ya? Tidak pura-pura. Tidak pura-pura, bukan ikhlas berarti ya. Beda, kalau ikhlas kan nggak ngarep gitu. Kita ngartiin tulus biasanya kadang-kadang bersih hati, keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura. Iya, sungguh-sungguh gitu ya. Sungguh-sungguh ya, makanya bahasanya ikhlas dan tulus itu sebenarnya mirip. Kalau orang bilang gue sih ikhlas aja dah bantuin lo gitu, tetapi sekedarnya itu bukan tulus, karena sungguh-sungguh tetap ya melakukannya sungguh-sungguh. Jadi kayak orang kerja nggak digaji sama kerjaannya ya, digaji di kerjaannya 100%, nggak digaji di 100%. Nah itu baru dibilang tulus ya, tulus ikhlas. Kan ada orang misalnya gue nggak digaji nggak apa-apa dah, gue ikhlas aja gitu, tapi kerjanya jadi malas-malasan. Nah ini sih bukan ikhlas ya. Makanya kalau bahasa ada orang misalnya jadi guru gitu ya, sekolahan gajinya kecil, gue sih ikhlas aja gaji segitu, cuma ntar masuknya lambat, ntar masuknya ya nah semaunya. Nah ini bukan tulus, karena yang dibilang tulus itu ya dia gajinya nggak sesuai tetapi kerjaannya sama kayak orang digaji sesuai, itu tulus ya. Makanya sungguh-sungguh, tetap sungguh-sungguh, serius, nggak pura-pura gitu ya. Kalau tulus begitu ya, tulus itu sama seperti dia diberi sesuatu, nggak diberi sesuatu, tetap kerjanya sama gitu. Kalau ngomongnya tulus, ikhlas, tetapi pas digaji setengah, kerjanya juga malas-malasan, ini bukan tulus, kepaksa ya, nggak enak aja gitu.
Itu makanya kadang-kadang yang harus diperbaiki di situ saat orang-orang yang merasa ikhlas, tulus, tetapi nggak profesional. Nah ini bukan tulus, ya. Karena kan misalnya kayak guru gitu gajinya setengah, terus kepala sekolahnya mau negor dia terlambat kan gak enak. Kenapa? Ya emang nggak digaji penuh, gitu. Tetapi katanya dia ngomongnya tulus. Nah kalau tulus harusnya jangan terlambat, gitu. Ya, paham ya? Kalau tulus itu harus tetap serius, profesional. Orang tulus itu profesional. Bukan gara-gara kita merasa ikhlas jadi terserah kita kerjanya. Itu bukan ikhlas. Kalau ikhlas ini sama tulus, tetap serius, tetap sungguh-sungguh. Gitu. Ya, ini dikatakan dan diwajibkan juga tulus nusha fil ibadah, dalam ibadah. Nah ini kan jadi paham dah sekarang bahasanya. Dan diwajibkan juga tulus dalam ibadah. Maksudnya ibadah kita renungin dah. Kalau kita dikatakan orang yang tulus sama Allah, ya, Waalaikumsalam. Ini kayaknya kita belum tulus ya ibadah kita sama Allah. Kata kita masih sekedar namanya sama Allah gaji nggak jelas kan gitu ya. Nggak tahu digaji apa enggak, terus di akhirat dapat pahalanya di akhirat lagi gitu. Coba ente sembayang dah zuhur asar ya, nanti saya gaji tuh kata perusahaan. Wah sembayang langsung wah Akbar gitu. Luar biasa gara-gara digaji ya. Sungguh-sungguh. Ternyata kalau buat Allah kurang tulus, nggak sungguh-sungguh. Ya jadi hitungannya orang-orang ihsan ini dia tulus kalau ibadah. Tulus dalam definisi yang lebih tepat tadi, sungguh-sungguh, profesional. Tetap profesional dalam peribadatannya. Ya, itu. Kita udah nggak tulus, nggak profesional, ngeluh-ngeluh. Nah ini, ya, aduh capek banget sembahyang ya, gitu. Sembahyang lagi, gitu. Ya, ini harus diperbaiki. Makanya kita berusaha, ayo Islam, iman, ihsan sampai gitu, sampai orang-orang yang benar-benar pengabdian kepada Allahnya tulus. Gitu. Ya, walaupun kita nggak tahu takdir kita di akhirat seperti apa, tapi ya kita insya Allah dengan ketulusan aja sama Allah, Allah akan masukkan kita ke surganya karena tulus itu ibadahnya. Itu. Ya. Wa bazlul juhdi fi tahsiniha wa itmamiha wa ikmalin. Nah ini itu yang dibilang tulus tuh begini nih, profesional ya. Jadi kalau orang-orang kayak bahasa sekarang tuh nggak ada profesional karena bahasanya bahasa barat, kesannya itu ilmu dari barat. Profesional ngerti, tahu artinya kalau profesional ya definisinya ya. Padahal ini Islam sudah ngajarin dari zaman Nabi bahwa yang dibilang orang-orang yang tulus itulah orang-orang profesional. Islam sudah mengajarkan profesional lebih dulu. Gitu. Ya, ini bazlu juhdi menyerahkan, menganugerahkan semuanya, kesungguhannya, totalitas bahasanya, totalitas dalam membaguskan ibadah kita, menyempurnakan ibadah kita, ya, melengkapi, menyempurnakan ibadah kita, yaitu dibilang sungguh-sungguh berusaha totalitas dalam memperbaiki ibadah, menyempurnakan, membaguskan ibadah kita kepada Allah. Itu yang dibilang orang serius, profesional sama Allah. Ya. Siapa yang begini? Inilah orang-orang ihsan. Ya, kita harus merenung lagi bagaimana caranya kita bisa menjadi orang-orang yang ihsan, yang dimana mereka profesional sama Allah, tulus, berusaha menganugerahkan semua atau mengerahkan semua kesanggupannya, kesungguhannya untuk belajar agama dengan baik, mempelajari fikih dengan benar, menyempurnakan tasawuf dengan baik agar ibadahnya bagus, sempurna. Itu berusaha terus. Itu yang dibilang orang profesional sama Allah. Ya. Siapa mereka? Mereka lah para wali. Nah ini mereka sebenarnya kalau dibilang profesional, wali-wali Allah itu orang-orang profesional. Itu. Ya, bahasanya kita baru dengar dari era-era barat aja kata profesional. Padahal Islam sudah mengajarkan itu untuk
sungguh-sungguh. Ya, karena kan sebenarnya profesional itu apa sih? Ya, profesional itu kan sebenarnya udah nggak ria. Orang yang profesional kan nggak ria. Misalnya dia digaji, misalnya kerja nih ya, digaji sekian, dan dia harus ngerjain begini, begini, begini. Nggak ada bosnya juga dia pasti kerjain karena profesional. Iya. Bosnya nggak lihat pun, nggak apa pun, dia merasa wah, gue udah digaji segini, gue harus ngerjainnya begini. Ada bos nggak ada bos, dia harus kerjain karena dia digaji. Ini profesional begitu kan? Iya. Nah itu kan Islam sudah ngajarin dari awal. Islam sudah mengajarkan dari awal kalau kita harus profesional sama Allah. Iya. Kita udah digaji, yaitu bakal digaji dengan keberkahan dunia, dengan dijanjikan surga, dijalanin aja. Gitu. Dengan sempurna. Gitu ya. Jadi orang yang dibilang profesional kan nggak lagi nyari muka. Ya. Karena dia ngerjain sesuai dengan gue dealnya begini, gue kerjain begini. Gitu. Itu. Paham ya? Kan udah pada kerja di dunia profesional atau kayak begitu. Nah di agama sebenarnya juga begitu. Ya, kita harus profesional sama Allah. Ya, makanya disuruh banyak istighfar. Kenapa? Apa yang Allah kasih ke kita dengan apa yang kita harus kerjain, kayaknya nggak ngimbang. Makanya kita banyak istighfar. Kita nggak profesional sama Allah. Ya, itu karena memang ulama-ulama aja, wali-wali Allah itu selalu mohon ampun kepada Allah. Mereka ngaku mereka nggak sanggup membayar semua yang Allah kasih. Napas nggak bayar, sehat badan. Ya, kata Allah profesional dong, bayar semuanya dengan ibadah, dengan berbuat baik. Kita kadang nggak nyanggup. Ya, bahkan dalam membayar itu semuanya kita nggak sungguh-sungguh. Di mana letak profesional kita mal? Itu. Ya, jadi memang sudah ada dalam agama ini sifat orang-orang yang ihsan itu adalah orang-orang yang profesional sama Allah. Selanjutnya waqad wassan Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atan min ashabihi bihadil wasiyah. Sesungguhnya Nabi telah mewasiatkan pada sahabat-sahabatnya ya dengan wasiat ini, yaitu kama ruya Ibrahim al-Hajri an Abi Ahwasi an Abi Zarin qala ya, dari riwayat dari Abu Zar Al-Ghifari ya, qala ausani khalili sallallahu alaihi wasallam, ya telah mewasiatkanku kepadaku kekasihku sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad, kata Imam Abu Zar, an akhshallah ya, an akhsallaha ka'anni arahu. Ya ini sikap profesional untuk selalu takut kepada Allah seakan-akan Allah melihatku. Ya. Ka'ani arahu, seakan-akan aku melihat Allah. Ya. Kata dia, Nabi Muhammad telah mewasiatkanku untuk selalu takut kepada Allah. Ya. Seakan-akan aku melihat Allah. Fa'ilam akun arahu, kalau aku nggak sanggup mengatakan seakan-akan aku melihat Allah, fa'innahu yaroni, sesungguhnya Allah pasti melihat kita. Gitu. Nah itu kata dia, ini kemampuan kita mungkin baru di yang kedua, ya seakan-akan Allah melihat kita. Nah ini aja kita masih kadang-kadang belum. Kenapa? Kalau kita udah mampu dalam perjalanan hidup kita selalu merasa Allah melihat kita, kita pasti orang ihsan. Ya. Yakinin kalau kita sudah mampu begitu, kita pasti ihsan. Orang-orang ihsan, muhsinin. Ya. Jadi nakernya kita masuk apa enggak dalam golongan orang-orang muhsin? Ya, di situ doang. Kita setiap saat merasa Allah melihat enggak? Kalau merasa Allah melihat, malu enggak kalau kita enggak benar? Gitu. Kalau enggak malu, enggak tahu diri sama Allah gitu kan. Ya. Nah, selebihnya itu sama aja.
Hadis-hadisnya halaman 128. Waruya direwayatkan hadis Abi Amamah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wasarajulan, bahwa diriwayatkan sesungguhnya dari Abi Hamamah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan seseorang. Faqala lahu, Nabi mengatakan kepada orang itu, istahi minallah istihya'aka min rajulaini min solihi asyiratik la yufariqatik, gitu. Wa yurwa min wajhin akhar mursalan. Ini artinya kata Nabi, maluklah kamu kepada Allah seperti kamu maluk kepada dua orang baik, dua orang soleh, asyiratik dari kerabatmu, la yufariqoni, ini ya, yang mana mereka tidak pernah berpisah denganmu. Ya, maksudnya ngerti gak? Kata Nabi, kalau kita di mana-mana maluklah sama Allah seperti kayak kita maluk kalau selalu ada di keluarga kita, misalnya ada, ya misalnya begini aja dah, kalau ente selalu ada aneh sama Ustadz Syihab, tiap hari ingat gerakan itu, ya seakan-akan gitu kan, jadi nggak bisa berkutik gitu ya. Ya radio gitu kan, tiap hari pokoknya dimanapun lu ada gue ngelihat sama Ustadz Syihab, ya ngikut aja, katanya begitu. Pasti ente malu untuk melakukan sesuatu yang nggak benar. Iya, maksudnya begitulah coba sama Allah. Nah ini kan kita kan belum bisa dapet ya. Ini makanya kita belum sampai ke ihsan di situ. Kalau kita seakan-akan melihat Allah, kayaknya memang belum mampu. Nah kedua kan Nabi katakan kalau nggak belum mampu, yakinlah Allah melihat kita. Jadi Nabi ngajak gitu, maluklah kamu kepada Allah seperti seakan-akan ada orang terdekat kamu yang bisa dikatakan orang yang kita ta'zimin, selalu ngeliatin kita terus. Apa kita bisa ngerjainnya nggak bener? Gitu. Aduh Ustadz gitu. Kalau gitu, aduh Ustadz gitu. Begitu. Hah? Iya, kerja gitu. Makanya kan profesional di sini kan. Nggak ada bos, ya emang kerjain. Profesional sama Allah. Allah bilang kerjain yang benar, jauhin yang nggak benar. Ya, mau dilihat apa enggak gitu. Ini, ya. Tetapi kan itu kan perumpamaan Nabi. Ya, karena kan kita juga nggak boleh takutnya karena dilihat guru, jadi riya dong. Ya, kalau ada gurunya baru benar, nggak ada gurunya nggak benar. Ini gimana Allah? Nggak dipikirin sama sekali. Ini kita makanya kata tingkatan ihsan dikatakan seakan-akan Allah yakini bahwa Allah selalu melihatmu. Ini gimana kita bisa saat sama guru aja begitu? Nggak ada guru nih, ayo dong. Ada guru baru dah, bener. Nggak ada bos nih, baru ada. Ini gimana kita? Allah kemana tuh? Nah ini makanya kita bagaimana bisa jadi orang-orang yang muhsinin? Karena orang muhsinin pastinya dia akan menjadi orang yang ihsan, orang yang baik. Ya kalau sudah meyakini Allah selalu melihat. Ya nggak ada CCTV, ada CCTV kan gitu. Ada CCTV aja takut. Nggak ada CCTV berani. Allah di mana? Benar-benar kita sudah menghilangkan Allah dalam hidup kita. Kita cuma mikir ada CCTV nggak? Ada bos nggak? Ada guru nggak? Bayangin Allah sudah hilang. Itu yang mengerikan, kita jauh dari ihsan. Ya, nggak kepikiran gitu. Ya, lampu merah terobos aja. Gitu, terobos aja. Oh benar terobos? Ya nggak ada polisi loh, nggak ada polisi. Kenapa patokannya? Kan merah berhenti, hijau jalan. Merah boleh diterobos. Kenapa? Yang penting nggak ada polisi. Gitu. Ya, kayak Zainuddin itu pernah cerita gitu kan. Kamu kenapa ditangkap tuh orang lewatin lampu merah, tangkap. Kamu kenapa ditostopin, lihat STNK kayak macam. Kamu kenapa nerobos lampu merah? Ya,
Tahu Pak, kalau lampu merah itu mesti berhenti. Iya Pak, tahu peraturannya kalau memang. Kenapa kamu nerobos? Saya nggak tahu ada Bapak. Wih. Ya, dia lampu merah dia tahu program lampu merah itu kalau lampu merah dia harus berhenti. Dia tahu. Iya. Tetapi dilanggar. Ditanya polisi, kenapa tetap kamu langgar kalau udah tahu? Saya nggak tahu ada Bapak lagi. Nah ini kan udah jadi uh, apa namanya sosok manusia. Allahnya udah lupa. Iya. Gitu. Ini kita udah hablum minanas banget. Hablum minallahnya udah hilang. Ya, karena ada polisi apa enggak, kira-kira ada polisi enggak ya? Atau ada atasan enggak ya? Ada guru enggak ya? Ada CCTV enggak ya? Allah sudah hilang. Ya. Ini yang harus kita perbaiki di akhir zaman ini. Ya, memang agak berat kita untuk jadi orang soleh. Tapi ya seenggaknya Allah kan bilang Nabi bilang di akhir zaman sampai kiamat pun tetap ada orang-orang soleh. Nah jadilah kita yang begitu, yang tetap pandangan Allah, insya Allah masuk. Karena Nabi teorinya begitu doang. Orang ihsan itu teorinya adalah dia ibadah, dia berjalani hidup seakan-akan melihat Allah. Kalau nggak mampu, yakin Allah selalu melihat kita. Teori ihsan begitu doang. Ya, maka itu kalau kita bisa begitu, kenapa ada orang yang dikatakan para wali? Para nabi, karena konsepnya mereka merasa selalu diawasi Allah, makanya jadi baik terus. Ya, kalau orang-orang di Eropa kan misalnya kayak buang puntung rokok aja nggak berani, karena takut apa? Takut apa? Sama pemerintah, bisa ketangkep, bisa didenda. Makanya mereka hidup rapi gitu, karena aturan dari pemerintahnya. Tetapi kalau orang ihsan, mereka punya aturan dari Allah, makanya rapi juga. Gitu. Ngeludah nggak berani sembarangan, karena Allah ngelihat nggak enak sama Allah. Ya, buang puntung rokok, ya di sini sih nggak apa-apa, gitu, nggak ada sapam gitu. Tapi kalau orang yang ihsan, nggak boleh sembarangan hidup sama Allah, nggak berani dia buang. Jadi kalau orang yang ihsan pasti hidupnya sangat rapi. Ya, nggak usah pakai aturan-aturan pemerintah. Kalau semua orang Indonesia orang ihsan, berarti ini negara wali kan gitu. Ya, pasti nggak usah pakai aturan karena selalu udah melihat pandangan Allah. Gitu. Ya. Ini yang kita kadang-kadang kemarin kan saya bilang begitu, seenggak-enggaknya yang penting pandangan Allah dulu. Walaupun melakukan kesalahan, nerobos lampu merah, zat, ya Allah maaf ya, begitu. Walaupun dia melakukan, tetapi dia sadari Allah melihat. Dan ini menurut saya itu lebih baik, karena dia sudah mencoba selalu merasa Allah tuh memandang, sudah merasa malu. Memang dia masih melakukan kesalahan, tetapi dia tahu Allah melihat, makanya dia minta maaf. Ya, ketimbang ya kemarin kan udah pernah dibahas ya, ketimbang orang-orang yang gak berani melakukan ya merobos lampu merah, tetapi ada polisi lagi gitu. Faktornya polisi, bukan Allah. Ya, karena kemarin ditanya mendingan mana? Ya, mendingan mana orang ini dalam sisi tasawuf ya, dalam tauhid. Mendingan mana orang yang berhenti dalam lampu merah karena takut dengan polisi, takut ditilang, dengan orang yang nerobos lampu merah tetapi dia memohon maaf sama Allah. Mendingan mana? Gak ada yang mendingan ya? Itu kan kemarin dikasih pertanyaan, silakan lah pikirin tuh. Ya, kalau kita lagi belajar tasawuf itu sebenarnya lebih bagus karena dia melakukan kesalahan tapi dia sadari Allah selalu melihat dan dia minta maafnya sama Allah. Itu. Ya. Ini kita coba, kita tahu kita pasti banyak melanggar, tetapi mohon maaf sama Allah. Itu bukti bahwa kita merasa Allah melihat. Itu. Ya. Tapi jangan hal-hal yang besar, maaf ya Allah saya nyolong gitu. Ya. Maaf ya Allah saya bunuh orang gitu. Ya sih maaf, tahu Allah lihat tapi kebangetan kan gitu. Ya. Itu hadirkan, coba berusaha hadirkan selalu Allah. Dan kan udah sering dibahas tentang coba belajar terus
berbicara kepada Allah di dalam hati. Ya nggak apa-apa pakai mulut, walaupun orang kata stres doang, apa ngomong diri aja gitu. Tapi nggak apa-apa, coba seringin. Sedikit banyak masalah, atau mungkin masalah kan sudah pernah dikatakan bahwa orang-orang soleh, wali-waliullah, masalah kecil aja dia nanya sama Allah. Gitu. Misalnya dia mau keluar rumah, ada sendal jepit sama sendal slop. Ya Allah, saya pakai yang mana ya? Begitu. Bayangin, nanya sama Allah. Jadi seringin komunikasi sama Allah. Walaupun kita belum dapat jawaban, karena kita mungkin masih banyak dosanya. Tapi kalau sering-sering, suatu saat ada masalah yang serius, kita ngomong, tahu dijawab. Bisa begitu. Makanya ada masalah apa, seringin gitu. Seringin ngomong sama Allah, di hati aja nanya gitu. Gitu. Jangan, ya terserah sih nonton Netflix, bingung film apa ya, ya Allah saya nonton film apa ya. Kata Allah, sih yang begitu tanya ke gue kan gitu. Nggak perlu juga sih ya, walaupun hal kecil, tapi kan hal kecilnya ulama dulu yang saya cerita, hal kecil hal baik. Lah ini mah nonton pakai nanya sama Allah, ya Allah saya nonton yang mana ya? Apalagi nonton bokep lagi, ya Allah bokep yang mana ya Allah, nanya sama Allah. Iya. Gitu ya, jadi biasain. Kalau sering, insya Allah, kalau kita sering, insya Allah suatu saat ada masalah-masalah yang krusial, kita nanya, ya Allah ini saya harus gimana, bisa jadi dijawab. Ada jawabannya, begini aja gitu. Ya coba dah, seringin gitu, paling setahun gitu, 2 tahun, sering begitu, lama-lama chemistry-nya ada gitu. Karena bukti bahwa Allah dianggap sama kita, akhirnya Allah nganggap kita. Karena kita sering nganggap Allah, ngomong, lama-lama Allah menganggap kita, baru dijawab. Gitu. Ya, karena ini kan kita nggak pernah nganggap Allah. Ya kayak tadi lampu merah, kata Allah, dia nggak lihat gue gitu. Saya nggak tahu ada bapak. Nah, Allah itu Allah udah nggak dianggap. Makanya kalau kita sering menganggap Allah, lama-lama Allah juga mau bersentuhan sama kita. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'ani. Jika hambaku bertanya kepadaku, katakan aku dekat. Allah udah begini, ujibu da'wata da'ani, aku akan jawab kalau kamu minta. Ini Allah begini, kita nggak mau jabat tangannya, tahu-tahu minta. Iya, gimana nggak sebel loh? Iya, kenalan nggak mau, tahu-tahu datang lagi, bagi duit dong. Tadi gue ajak kenalan dong, kagak mau, tahu-tahu minta. Itu kenalan dulu, hubungan chemistry sama Allah, sering ngobrol sama Allah, jawab tangan, baru kita ngomong dijawab. Itu. Padahal tuh begitu ayatnya, wa idza sa'alaka seandainya hambaku nanya tentang aku, katakan aku dekat. Allah udah begini, kenalan yuk. Cuma kitanya selalu cuek sama Allah. Kalau udah kenalan, udah ujibu da'wata da'i, aku akan jawab apapun yang dia minta. Itu. Ya, itu udah pernah di Nasrul Ibad dulu di Pertani, tafsiran ayat itu. Ya, ini kita renungin lagi tuh rasa malu. Bahkan beliau Rasulullah mengomongin masalah coba tingkatin rasa malu sama Allah karena kita merasa dipandang. Lalu ya an Muazin, dari Muaz, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wasahu, Nabi pernah mewasiatkan kepada Muaz bin Jabal lama ba'atsahu ilal Yaman, saat mengirimnya ke negeri Yaman. Faqala, beliau mengatakan, istahi minallahi kama tastahi rajulan zahaibatin min ahlik, gitu. Malulah kepada Allah seperti kamu malu kepada seorang laki-laki yang punya wibawa di keluargamu. Ya maksudnya tadi lah, sama ulama, sama kiai. Kita kan kalau dilihat kiai atau ulama, itu kita malu, apa-apa. Kayak begitu dah coba. Ya, makanya sembahyang jadi sopan. Ya Allah, ini karena ngerasa, ya coba dah sembahyang, ada kiai liatin kita, baik gue, kemarin ngebeter, ya kan? Bisa jadi suratnya salah-salah. Kenapa? Ada kiai. Nah, sama Allah kayaknya baca lancar aja. Ya. Kenapa? Ya karena nggak rasa takut, nggak merasa ada Allah. Ya. Ada di Mujahidin aja begitu. Baca salah-salah ya. Haji Rusdi ya tes baca pakai sejadah, di depannya ada Ustaz Syihab gitu. Ayo bayang.
Baca kagak bener-bener. Apa alam nasrul kantor muter-muter aja. Gitu. Kata dia depan 2 biji singa gitu kita sampai. Nah itu maksudnya kok bisa merasa tegang? Ada aneh sama saat siap. Kenapa nggak tegang, ada Allah? Ini kita ini belum apa namanya membuat di dalam kita ini belum menghadirkan Allah dalam seenggak-enggaknya. Kalau belum mampu dalam keseharian, dalam sholat, ya, dalam sholat pun nggak dapet, ini kita jauh dari ihsan. Seenggak-enggaknya diusahain coba di dalam sholat dulu dah. Di dalam sholat menghadirkan Allah seperti tadi kata Nabi kepada Muaz. Hadirkan Allah seperti kamu malu atau ngeri sama seorang ulama yang lagi ngeliatin kamu aja. Lagi sembahyang aja dah coba dulu. Kalau belum mampu dalam keseharian, gitu. Ya. Insya Allah sholat 5 waktu kita jadi beres. Nah ihsan lama-lama bisa gitu. Ya. Halo. Ada lagi tuh. Wasu'ila Nabi SAW. Nabi kita pernah ditanya an kasbil aurati kholian, tentang masalah buka aurat lagi tempat sepi di kamar gitu, telanjang. Ya. Kamar mandi bang telanjang ya. Susah kalau kamar mandi pakai baju. Ada sih ulama dulu tuh, ada, saya tamar cerita dari guru saya dulu ya memang lain ya ihsan. Mereka mandi pakai sarung. Kenapa? Jadi di dalam sarung gitu mandinya. Malu sama Allah. Sampai tingkatan ke situ ya. Kita nggak mampu dah itu ya. Saking malu di badannya dilihat Allah, mandinya di dalam sarung. Ya. Nah ini Nabi ditanya tentang membuka aurat di tempat sepi. Faqala Allahu ahaqqu an yustahya ya minhu. Kata Nabi, sesungguhnya Allah lebih berhak untuk kamu malu ketimbang malu sama orang. Gitu. Ya, maksudnya ente telanjang di rumah nggak malu? Iya, nggak apa-apa kan ya Rasul, telanjang dalam rumah? Iya, nggak dilihat orang kan nggak malu. Kan Allah lihat. Ente nggak malu sama Allah, begitu jawaban Nabi seenggak langsung. Sebenarnya lebih pantas ente mikirin malu sama Allah daripada malu sama orang. Seenggak langsung Nabi ngomongnya begitu. Seenggak-enggaknya ya beradab. Itu memang kadang-kadang kita ya Nabi Muhammad itu ya dikatakan kenapa orang takziman kadang nih kita, saya juga pernah merenungi gitu, kalau banyak orang yang dikatakan ulama ya misalnya karismatik lah, tetapi kadang ada saudara keluarganya anaknya itu nggak terlalu hormat, bininya, anaknya. Kenapa bisa anaknya bininya? Karena kelakuan ulama ini di luar sama di rumah beda. Di luar dia pakaiannya selalu seperti ini rapi, wajar orang takzim. Di rumah dia blegot nggak pakai baju, akhirnya berbeda kelakuan anak-anaknya sama orang di luar. Nabi di rumah, di dalam, di luar sama pakaian. Itu ya akhirnya Nabi orang-orang rumahnya pun tetap takzim. Jadi kelakuannya sama aja. Di luar makan bareng-bareng nggak pernah kentut, di rumah prepet gitu, ya kan? Wajar kalau yang di dalam nggak takzim. Gitu. Jadi kalau orang ihsan pasti akan mikirnya apa? Di luar dia nggak berani kentut sembarangan karena malu sama Allah. Di rumah dia juga nggak berani kentut sembarangan karena malu sama Allah atau ihsan. Jadi akhirnya di luar di dalam pandangan tetap adab kepada Allah. Ini emang agak susah. Ya kita kadang telanjang badan kalau di dalam rumah, di luar kita pakai ada baju. Kayak enak ada yang lewat PRT kan gitu ya kan, kayak baju langsung gitu. Padahal di dalam rumah blegot gitu. Jadi pandangan manusia. Nah akhirnya kalau bini kita nggak terlalu hormat, wajar karena kita sembarangan adab kita di rumah. Itu. Makanya wajar makanya itu yang harus kita perbaiki, gimana kita beradabnya kepada Allah. Ya. Lagi makan, lagi pacaran gitu. Makannya lah. Dikit. Ya, lagi di rumah ngau gitu ya. Karena adabnya cuma di depan perempuan.
Ya makanya kalau orang-orang yang ihsan, siapapun yang deket sama dia tulus. Kenapa? Karena nih orang luar dalam sama begitu. Banyak orang kan yang kawin akhirnya nyesel, nyesel kawin sama lu, dulu kayaknya bener banget tuh, sekarang begini gitu. Karena apa? Acting. Jadi pengen dilihat tuh perempuan aja. Pas sudah jadi bini, udah bosen gitu, udah kelakuan aslinya keluar. Tapi kalau orang yang ihsan, perempuan nggak akan pernah lihat berubah. Ya orang dulunya begini, pas sudah jadi suami dia tetap begitu. Karena memang gue bukan karena lo begini, begitu. Gue karena Allah. Itu makanya makinlah tuh perempuan bininya akan salut. Abang kalau belum menikah jangan dikuburin nih. Gitu pasti. Bini akan cinta banget. Ya. Karena ternyata akhlak kita yang baik bukan karena lagi deketin dia doang. Ternyata pas kita udah nikah tetap akhlak kita begitu. Kenapa? Karena bukan karena dia kita berakhlak, tapi karena Allah. Tuh orang profesional begitu, orang ihsan. Jadilah coba usaha begitu. Jadi di mana aja, ini yang dibilang kata-kata dan perbuatan sama, itu orang ihsan. Nanti ada orang ihsan begitu. Di sini sama di kerjaan sama, ya kelakuan sama yang diucap. Ini yang harus kita perbaiki. Di mana cara pandang kita Allah, pasti kita akan baik di mana aja. Orang akan tulus sama kita karena berarti nggak ada namanya nyari muka. Ya, bahasa itu kan nyari muka, ada orangnya bener. Akhirnya kalau orang lihat muka kita yang lain, akhirnya kecewa ntar. Ya, kalau kita begini baik terus ada orangnya kita nggak tahu orang itu yang merhatiin kita, atau melihat kita nggak tahu ada dia, terus kelakuan kita berubah, kecewa dia. Tadinya kan misalnya dilihat di depan dia nih sangat bagus, wah sebegitu mengidolakan lah. Ya. Taunya ternyata orang itu berbuat baik karena dilihat yang ngidolain aja. Tahu dia nggak sengaja melakukan suatu hal yang buruk, dia nggak tahu kalau orang yang ngidolain melihat, paham nggak ya? Lalu orang yang melihat itu, yang ngidolain melihat keburukannya, kecewa, drop, tang, bisa jadi benci, habis itu. Ya, itu makanya jangan menutup-nutup sesuatu dari orang, karena emang nggak perlu ada yang ditutup. Kapan kita pandangannya Allah. Ya saya begini, ya karena saya pengen dilihat Allah begini. Saya begitu karena pengen Allah lihat saya begitu, bukan karena pengen dilihat manusia. Gitu. Ya, ini memang berkaitan sama ikhlas. Ya. Bab ikhlas, tulus. Tadi udah di awal udah ngomongin tulus. Tapi di sini teori yang Nabi sampaikan adalah seakan-akan kalian malu kepada orang yang kalian hormati, yang selalu melihat kalian, begitu. Wakila langsung ke situ aja. Halaman 129. Wakila dikatakan, ya bait kedua tuh. Bal huwa isyaratun ila anna man saqqa alaihi ayyabudallaha ka'annahu yarahu. Ya. Bahkan lebih-lebih di sini diisyaratkan bahwa iza man saqqa, jikalau merasa berat. Tadi ini ada teori-teori tentang bagaimana ibadah merasa melihat Allah. Nah, teori itu agak berat, makanya saya langsung potong aja. Kalau itu terasa berat beribadah atau mengabdi kepada Allah, kita seakan-akan merasa ngelihat Allah, kalau itu merasa berat, fal ya'budillah ala annallaha yarahu wa yattali'u alaih, maka seyogyanya harusnya kita bisa ya beribadah seakan-akan Allah, yakin bahwa Allah ngelihat kita, dan wa yattali'u, dan juga mengamati kita selalu. Itu karena dikatakan di sini kalau konsepnya melihat Allah ini agak berat, ini tingkatan ma'rifat lah, ada yang begitu, sahabat-sahabat juga. Tetapi kalau kata beliau, kalau tidak mampu di situ, maka harus kerja ini, yaitu yakin Allah ngelihat kita dan selalu mengamati kita. Falyastahi min nazrihi ilaih, maka malulah di mana kita selalu diamati Allah. Itu. Ya. Kama qala ba'dul arifin, seperti berkata sebagian orang-orang arif,
Ittaqillaha ayakuna ahwanan nazirina ilaik, gitu. Takutlah kepada Allah, jangan sampai Allah memandangmu dengan pandangan yang paling hina, gitu. Malu sama Allah, khawatirlah jangan sampai Allah memandang kita hina, dimana kita selalu buat nggak benar, akhirnya Allah menghinakan pandangannya di kita, nggak dianggap. Qolat, lanjutin ke situ. Qolat ba'dul arifati minasalaf, berkata sebagian orang-orang makrifat dari orang-orang terdahulu, man amila lillahi ala musahadah, bahwa arifun. Ini yang berat. Makanya orang arif. Ini belum sampai. Siapa orang yang beribadah, melakukan amal perbuatan seakan-akan melihat Allah, ini yang dibilang orang arif, makrifat. Ya, tingkatan makrifat yang dia ibadah, dia melakukan amal perbuatan hidup di dunia ini seakan-akan dia melihat Allah. Ini orang makrifat. Wa man amila alam musahadatillahi iyahu bahwa mukhlis. Nah ini kita mungkin mampunya ke sini, harus bisa sebenarnya. Ihsan, ini ihsan nih. Siapa orang yang melakukan amal perbuatan merasa dilihat Allah, ini orang ikhlas. Ya. Jadi kalau Nabi ngomong kamu apa itu ihsan? Kamu melakukan amal perbuatan seakan-akan melihat Allah. Nah ini ma'rifat. Kalau nggak mampu itu, yakini Allah selalu melihatmu. Nah ini orang ikhlas. Jadi dua tingkatan di ihsan. Tingkatan ma'rifat sama tingkatan mukhlisin. Ya. Kita mukhlisin aja masih berasal, makanya coba di sholat aja dah. Di sholat kita mukhlis. Seakan-akan meyakini Allah memandang kita dalam sembahyang. Kalau kita sampai bisa melihat Allah dalam hati, ini ma'rifat. Ya, tingkatan tertinggi. Ya, orang-orang ma'rifat. Fa asarat ilal maqama ini allazaini taqaddama dzikruha. Ya, maka ini mengisyaratkan kepada dua makom, yang mana makom ini telah dibicarakan sebelumnya, itu makom ma'rifat sama makom mukhlisin. Ya, ahaduhuma maqamul ikhlas. Ya, yang pertamanya adalah makamnya orang-orang ikhlas. Ya, yaitu tadi yang kita anggap seakan-akan meyakini Allah melihat kita, ini orang ikhlas. Wa huwa ayyamalal abdu Allah istihdari musahadatillahi yahu. Yang dibilang orang-orang makom orang ikhlas ini adalah orang-orang yang melakukan amalan, hamba yang melakukan amal atas kehadiran, membayangkan akan kehadiran Allah yang selalu melihat dia. Ini orang ikhlas. Wattilaihi alaihi, dan mengamati Allah selalu. Allah selalu mengamatinya. Wa qurbihi minhu, dan merasa dekat sama Allah. Allah dekat banget. Allah lagi mantau, melihat dengan dekat. Wa idza stahdara al-'abdu hadha fi amalihi. Kalau dia bisa menghadirkan hal seperti ini dalam ibadah-ibadahnya, selalu merasa dipandang Allah, Allah rasa dekat, Allah selalu mengamati, dia merasa selalu seperti itu. Wa amila alaihi, dan dia sadar bahwa dia mengerjakan ini memang sedang diperhatikan, bahwa mukhlisun lillah. Ini yang dikatakan orang yang ikhlas karena Allah. Ya. Wali anna istihdarahu dzalika fi amalihi yamna'uhu minal iltifati ila ghairillah. Karena merasa menghadirkan diri di mana merasa Allah selalu melihat, memantau, mengamati, itu akan membuat dia enggak berani nengok ke tempat lain. Enggak berani riya, enggak berani bangga diri, ya. Enggak berani karena orang, karena ngerasa Allah liatin. Itu. Ya, salah satu contoh kan apa iya kita bisa berani nengok, ya kita lagi ngobrol serius, lagi dikasih tahu sama orang, misalnya pejabat tinggi atau orang-orang hebat atau presiden lah, atau mungkin ulama besar, lagi ngajak kita ngobrol, gini dikasih tahu, ini kita lagi dijelasin, kamu tuh mesti begini, tahu-tahu kita nengok ke tempat lain, berani? Lagi, ya dengerin saya ya, gitu. Kamu nih, saya kasih tahu, disuruh dengerin, disuruh lihat, dikasih tahu, lagi dia ngomong, tahu-tahu kita nengok ke tempat lain, berani? Gampar gitu kan? Saya lagi ngomong, dengerin, lagi main-main HP, gitu kan? Weh, saya lagi ngomong, dengerin.
Ya, jenderal gitu, yang ngomong jenderal galak. Kamu dengerin saya. Ya, saya ngomong gitu. Kita nengok ke sono sini. Gimana ya gampang? Itu bayangin, apa iya orang yang sudah merasa menghadirkan Allah dalam ibadahnya, gak mungkin nengok kiri, gak mungkin ria, gak mungkin pengen dilihat orang. Ya makanya dia orang ikhlas. Kalau kita mampu menghadirkan Allah, Allah merasa selalu menghormati kita, maka kita tidak akan pernah berpaling ke tempat lain. Ya, wa iradatihi bil amal. Ya, hanya untuk Allah kita melakukan itu. Pastinya cuma buat dia karena merasa disaksikan begitu. Wasani maqam musyahadah. Yang kedua adalah maqam musyahadah, persaksian batin ya. Hatinya melihat Allah. Ya kalau lihat Allah pakai mata ini nggak bisa di dunia. Tadi akhirat. Di dunia bisa melihat Allah dengan mata hati. Nah ini musyahadah namanya. Wa huwa ayyamal abdu alam muqtadi musahadati lillahi. Ya. Ya ini yang dibilang orang-orang yang melakukan amal, perbuatan, berbuat karena dia melihat Allah biqalbihi. Karena dia melihat Allah di hatinya. Melihat Allah, makanya dia ngerjain karena Allah ngelihat. Karena dia ngerasa dia ngelihat Allah. Bayangin ini kebalik nih, dia udah ngelihat Allah, tapi pakai hati. Ya, ada kisah begitu ada ya. Zulaiha itu kan yang dikisahin dia ngeliatin Allah aja pakai hatinya. Udah nggak mau ketemu Yusuf. Padanya sebenarnya pengen banget ketemu Yusuf sampai 30 tahun sakit sampai buta, pengen ngeliatin. Akhirnya disembuhin sama Yusuf, bisa ngeliat lagi. Dia langsung mengenal Allah. Akhirnya dia mau kholwah, pengen ngobrol aja sama Allah. Kholwah ternyata 40 harian gak mau diketemuin sama Yusuf. Padahal tadinya tergila-gila sama Yusuf. Ternyata pas Yusuf mau ketemuin dia nggak mau. Dia lagi pengen ngelihat Allah. Ternyata ngelihat Allah jauh lebih menyenangkan ketimbang mukanya Yusuf. Ya. Tapi saat itu adalah melihat dengan mata hati. Gitu. Nah ini yang dibilang ma'rifat. Orang-orang ma'rifat sudah bisa gitu. Biqalbihi, dengan hatinya dia melihat Allah dalam ibadahnya. Wa huwa yatanawwarul qalbu bil iman. Yaitu yang mana orang disinari hatinya dengan keimanan. Imannya bersinar tentang kebuka hijabnya. Hati ya. Hatinya bersinar bang, kebuka hijab melihat Allah. Karena hati itu ada matanya. Mata hati kita nggak ada lampunya, makanya gelap aja. Nah kalau udah cahaya keimanan, ada mata, ada cahayanya, mata ini akan bisa melihat bahkan ke alam-alam di sana, surga, neraka, alam kubur, macam. Kalau udah disenari, karena mata ini sama kayak mata ini. Ya, senormal-normalnya ada lampu baru bisa lihat. Gak ada lampu, ya sama mata kita senormal apapun butuh cahaya, lampu, matahari. Sama mata hati juga normal. Bahkan dia bisa melihat sampai ke alam-alam yang jauh. Alamnya Allah, bisa memandang Allah, tetapi butuh cahaya. Cahayanya cahaya iman namanya. Ma'rifatullah begitu. Ya. Lalu watan pudah bil basyirah tu fil irfan, dan dia tembus mata batinnya dengan ma'rifat. No, tembus mata dengan ma'rifat, cahaya tadi itu mata yang tembus mana-mana alam kubur bisa. Ya. Kalau ngeliat jin tuh bukan ma'rifat. Jin sama kita sama, cuma beda alam doang. Jin sama kita sama, nggak bisa melihat alam-alam itu. Itu butuh kemakrifatan, ketulusan, kebersihan hati. Sama, jin juga mesti belajar ini. Kalau bisa mau ngelihat malaikat. Malaikat itu ada di alam itu, alam makrifat. Jadi jangan percaya. Jadi orang kalau ngelihat jin itu bukan sakti, mau gampang caranya, taruh aja jin di sini. Kan orang yang bisa ngelihat jin, kalau ada yang mengatakan, karena ada jin di badannya. Jadi jin itu sebagai kacamata buat bisa melihat jin juga. Ya kalau begitu banyak pelajarannya, ada wiridan biar bisa melihat jin. Oh, bedanya sama aja alamnya sama kita, sama-sama lagi butuh keyakinan sama Allah. Gimana caranya bisa ma'rifat? Sama, jin juga lagi nyari ini ma'rifat. Ya sama di sini juga, tapi cuma hijab aja ya alamnya. Jadi jangan dikatakan orang yang bisa lihat jin itu sakti hebat, kagak. Lain, jin sama kita sama, lagi membutuhkan bagaimana bisa ma'rifat. Ini alam halus.
Jin itu alam kasar sama kayak kita. Alam halus ini butuh ada cahaya Allah. Sama jin nggak bisa ngeliat malaikat, nggak bisa lihat azab kubur, sama sama kita. Gitu. Jadi jangan heboh ya kalau orang bisa ngeliat jin, bisa lihat itu. Bisa aja kita, mendingan jangan. Jakarta udah pacet banget sama orang, ngeliat jin juga, bikin puyeng. Gitu. Ya. Ini manusia aja udah banyak banget. Lo bisa lihat jin, bikin puyeng. Iya. Itu. Nah ini yang dibilang ada tembus di mata batinnya dengan cahaya makrifat hatta yasyirul ghaibah kalian, sampai dia bisa melihat hal-hal yang gaib. Hal yang gaib itu maksudnya yang tidak bisa dicerna mata, tinggal kuping, seperti kayak nyata. Oh, bayangin tuh, dengan mata batinnya ini dia bisa melihat alam itu seperti nyata. Ini berlaku buat manusia sama jin. Jadi jin juga sama ya. Jadi jangan pernah berpikir jin itu udah tingkatnya di atas kita, kagak. Siapa yang bisa begini, siapa yang bisa jadi orang ihsan, baik jin atau manusia, baru bisa ke alam ini. Ya. Wa hadha huwa haqiqatu maqamil ihsanil musyarik ilaihi bi hadisi Jibril alaihi salam. Ini adalah hakikat makom ihsan. Nah inilah. Jadi hakikatnya, intisari, esensi yang dibilang makomnya orang-orang ihsan adalah diisyaratkan dengan hadis ini Jibril. Ya, apa itu ihsan ya Rasulullah? Yaitu ibadah seakan-akan ya melihat Allah, atau kalau nggak mampu Allah selalu melihat. Jadi yang dibilang makom ihsan adalah orang-orang yang makrifat, atau yang kedua orang yang ikhlas. Itu. Wa yatawaffutu ahlul hadzal maqam fihi bihasabi quwwati nufuzil basairi. Dan perbedaan tingkatan orang-orang di tingkatan ihsan ini, perbedaan tingkatannya. Makanya wali kan ada banyak, ada 90 tipe wali kalau nggak salah itu. Nah ini tingkatan mereka berbeda-beda tergantung ketajaman batinnya itu. Jadi cahaya imannya itu yang 20 watt, 30 watt gitu beda-beda. Makanya marifatnya berbeda-beda, ihsannya berbeda-beda gitu ya. Sampai sini aja insyaallah. Al-Fatihah wa bihadratin Nabi siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya kan wa fana rahmana ya rabbi rahmana Allah marhamna rahma walidina alfa nabi ma'alam tana wa alifna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasiyya rahmana Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.